boleh-boleh aja sih sebenarnya, nggak apa-apa. Jadi kan emang nggak apa-apa soal di kendaraan juga. Ya menurut saya sih ya nggak masalah sih. Soalnya kan itu dalam perjalanan jauh kan. Jadi ya nggak masalah lah. Itu kan posisinya kita lagi darurat ya. Nggak apa-apa sih kalau menurut saya sholat di kendaraan. Oh boleh, malah itu kita diharuskan mau dimanapun kita, tetap harus sholat, nggak boleh ditinggalin. Kalau menurut saya itu diboleh-bolehkan saja karena kan menurut tergantung situasi. Saya pun pernah merasakan sholat di kendaraan. Jadi karena mungkin macet atau lagi di tol, jadi nggak bisa cari tempat untuk sholat, jadi bisa di kendaraan. Arus mudik telah selesai. Sementara yang tidak mudik, banyak masyarakat yang berlibur ke tempat-tempat wisata jauh dari tempat tinggalnya. Kini aktivitas keseharian sudah mulai normal kembali. Namun aktivitas mudik dengan perjalanan jauh atau berpergian ke kota lain dan daerah lain menyisakan sejumlah masalah, khususnya dalam urusan ibadah. Di antaranya, fenomena banyaknya masyarakat yang sholat fardu di atas kendaraan. Apakah memang sholat fardu boleh dilakukan di atas kendaraan? Sebenarnya, sholat di atas kendaraan, baik di mobil, bus, kereta, pesawat itu boleh dilakukan berdasarkan keterangan dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat di atas punggung unta, sebagaimana dituturkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas kendaraannya, menghadap kemanapun kendaraannya itu menghadap. Namun bila sholat yang fardu, beliau turun dan sholat menghadap kiblat. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat witir di atas untanya. Hadis riwayat Bukhari. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah sholat di atas kapal laut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ja'far bin Abi Thalib untuk melakukan sholat di atas perahu atau kapal laut ketika menuju ke negeri Habasyah. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ke Habasyah memerintahkan untuk sholat di atas kapal laut dengan berdiri, kecuali bila takut tenggelam. Hadis riwayat Al-Haisami dan Al-Bazar. Abdullah bin Attabah menuturkan, aku menemani Jabir bin Abdullah, Abu Said Al-Khudri dan Abu Hurairah naik kapal laut. Mereka sholat berjamaah dengan berdiri. Salah seorang menjadi imam buat yang lainnya. Hadis riwayat Sa'id bin Mansur. Kalau kita perhatikan teks-teks hadis ini, kita akan dapati bahwa sholat yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas punggung unta hanya sebatas sholat sunnah saja. Sedangkan untuk sholat fardu yang 5 waktu, beliau tidak pernah melakukannya. Jadi kalau bertemu dengan waktu sholat 5 waktu, sementara beliau sedang berada di punggung untanya, maka beliau menghentikan unta itu, lalu turun ke atas tanah. Dan beliau sholat dengan menghadap arah kiblat yang benar. Begitulah teks-teks hadis menyebutkan apa adanya, tanpa ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Oleh karena itulah semua ulama sepakat bahwa sholat fardu tidak sah bila dilakukan di atas punggung unta. Sebab Nabi yang pernah bersabda, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, justru tidak melakukan salat di atas punggung unta. Mengapa Nabi SAW turun dari kendaraannya saat salat fardu? Itu dimaksudkan agar bisa salat dengan menghadap kiblat. Dengan salat di atas tanah, beliau SAW juga bisa salat dengan benar, yaitu dengan berdiri, ruku, sujud yang sempurna. Bukan hanya dengan membungkuk-bungkukkan badan saja. Dengan demikian, sholat di atas kendaraan itu boleh dilakukan, tapi hanya terbatas pada sholat sunnah saja. Sementara sholat fardu tidak dibenarkan sholat di atas kendaraan. Lalu bagaimana jika tidak memungkinkan untuk turun dari kendaraan? Memang ada beberapa jenis kendaraan, ada yang kita bisa hentikan sesuai kehendak kita, tapi ada juga yang tidak bisa. Kalau kita naik kendaraan pribadi, tentu tidak ada alasan untuk tidak berhenti mengerjakan sholat fardu. Kadang kendaraan umum sekalipun bisa kita ajak kompromi agar berhenti sejenak demi kita bisa mengerjakan sholat. Selama masih bisa berhenti dan turun untuk sholat, maka tidak ada masalah karena sholat bisa dikerjakan dengan sempurna. Namun kenyataannya, banyak jenis kendaraan yang mustahil bagi kita untuk turun sejenak untuk mengerjakan sholat fardu. Pesawat terbang, kapal laut dan kereta api adalah kendaraan yang sangat mungkin untuk kita mengerjakan sholat dengan sempurna di dalamnya.
yaitu dengan berwudu, menghadap kiblat, berdiri, ruku dan sujud. Maka salat fardu kita sudah sah bila memang bisa memenuhi semua syarat itu. Wallahu alam.